Ayo kamu ngaji. Kalau kamu pakai cara, kenapa lari takut? Ah? But baby, we both know this is not a time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day we will find out the rain. Violins playing and the angels crying. When the stars align and I'll be there. No, I don't care about the love, 'cause all is still the love. And all I care about is supermoon. It's stuck on me like a supermoon. No, I don't care about the pain. I want the fire and the rain. Just to get closer to you, the moon. It's stuck on me like a supermoon. I'm letting my head down. I'm taking it cool. Hai, perkenalkan, aku Ana Septiana, aku pemilik akun TikTok Neng Toyib yang kemarin sempat rame karena aku kabur langsung pulang ke Indonesia tanpa memutuskan kontrak ke imigrasi. Dan saya paham betul kalau yang saya lakukan itu salah. Jangan sampai kalian meniru tindakan saya yang gegabah ini. Karena memang keadaan saat itu saya terdesak ya. Saya diintimidasi oleh pihak agen, oleh pihak majikan, oleh orang yang saya pun tidak tahu dia siapa. Dia bukan majikan saya, mereka bukan bagian dari keluarga majikan saya. Dia hanya seorang teman dari majikan saya pun ikut mengintimidasi. Kemudian majikan saya juga membawa seorang polisi yang mereka katakan itu adalah teman dari majikan saya. Padahal sebelumnya saya tidak pernah melakukan tindakan kriminal berbentuk apapun. Merusak properti itu saya lakukan di depan polisi karena saya sudah tidak tahan menahan emosi. Daripada saya baku hantam dengan agensi saya meluapkan emosi saya ke dinding hari itu ya. Dan saya lihat ada beberapa komentar yang menanyakan agensi, kemudian juga penerjemah. Jadi saya itu di bawah naungan agensi Sehe ya dulu. Hati-hati, sangat berhati-hati, tolong berhati-hati dengan penerjemah yang bernama Eni. Karena mereka nggak akan membantu kamu, mereka akan terus berpihak pada majikan dan dia akan terus memojokkan kamu. Apapun keluh kesah kamu itu di luar pekerjaanmu, di luar kontrak kerjamu, dia akan terus mengelak dengan kata bantu dan tolong majikan. Dan saya ingatkan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, mengambil kontrak kerja. Untuk daerah Lugu Township Nantau lebih berhati-hati. Dulu itu saya job offernya hanya menjaga akun, tapi mereka sekarang menggantinya dengan job offer menjaga ama. Dan hanya dengan ditambah sedikit uang, pasti agensi akan meminta kamu untuk mengurus 2 orang sekaligus ya. 你看，就像你讲的这样子啦，就说照顾我们2个，我们都给他一点。对。哦，爸爸。 Nah, di sini udah jelaskan dari mereka mau menambah sedikit gaji, tapi langsung untuk menjaga 2 orang sekaligus. Lebih berhati-hati karena majikan ini sedikit sulit ya. Selama mereka belum pindah dari rumah itu, kalian akan kesulitan untuk mengirim uang karena mereka nggak mau menghantar kalian untuk mengirim uang. Seperti saya dulu, saya harus menunggu jadwal ke rumah sakit dulu baru saya bisa mengirim uang, mencari minimarket di dalam rumah sakit untuk bisa mengirim uang. Kemudian soal makan mereka juga sedikit pelit ya, karena 365 hari hanya dengan makan telur itu menurut saya sangat membosankan. Pagi, siang, dan malam hanya dengan makan telur itu sangat-sangat membosankan. Bahkan untuk sayuran pun mereka enggan untuk membelikan kita sayuran. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Pesan saya lebih berhati-hati dalam memilih job offer atau menerima job offer. Dan jangan lupa untuk memfoto atau mengabadikan job offer kalian. Jangan lupa untuk dibawa karena nggak semua agensi mau memberikan dokumen job offer kepada kalian. Jadi kalian tidak bisa menuntut apapun kepada majikan. Dan untuk teman-teman yang sudah mendoakan saya, mendukung saya, mensupport saya, terima kasih saya ucapkan. Dan untuk teman-teman yang tidak menyukai saya mohon maaf atas kegaduhan yang sudah saya buat ya. Terima kasih. Kalau kalian disuruh belajar dan kebetulan materi belajarnya itu tentang case-nya Neng Toyib, apa yang mau lu pelajarin? Di luar sana udah banyak banget tuh yang sok-sokan belajar katanya ya. Di sini aku mau mendeskripsikan pendapat aku sih ya. Aku di sini posisinya netral, nggak mau membenarkan atau menyalahkan. Ini sih opini pribadi aku aja. First of all, lu boleh speak up, lu boleh bertindak apapun, tapi harus dilandasi dengan edukasi yang cukup biar apa tidak tersesat dan tidak rugi. Catat. Kenapa aku bilang edukasi? Harus dilandasi dengan edukasi. Kita berani aja nggak cukup kalau tidak teredukasi. Yang ada apa tindakan kita menjadi bodoh. Saya tidak mengatakan bahwa tindakan yang Toyib itu tindakan yang bodoh. Enggak. Ya, nggak semua orang berani bertindak seperti tindakan yang Toyib, termasuk saya. Nah, sebagai orang yang tidak berani, kalau saya di posisi seperti itu, saya lebih baik meminta tolong pihak yang bisa menolong saya.
Tahu kan 1955. Kalau kata lulu orang 1955 itu lelet, ya mungkin lah. Kalau enggak, kalian bisa langsung ke Depnaker. Kalau enggak, kalian bisa telepon shelter seperti itu, ya kan. Terus untuk edukasi lainnya, ya kita ini bekerja di luar negeri, di mana kita nggak bisa kayak kita kalau nggak betah ya udah pulang aja, ya. Semuanya itu dilandasi aturan dan dilandasi ada nilai hukumnya. Kalau kita salah ya kita dihukum. Kalau kita benar dan menerima perlakuan salah dari orang, orang tersebut wajib dihukum dan kita wajib mengetahuinya. Itulah pentingnya edukasi. Tapi di sisi lain, di sini gue juga mau bilang bahwasanya kita semua orang ini bisa berkata seperti itu. Karena tidak berada di posisi yang toyib. Oke? First of all, kita tidak berada di posisi yang toyib saat itu. Jadi kita bisa bilang, lah lu tolol aja lu, masa lu pulang? Harusnya kan bla bla bla. Karena lu nggak di posisi seperti itu. Semua orang itu tidak menjamin akan bisa bertindak seperti planning di saat kamu panik. Ya. Jadi untuk orang-orang yang bilang harusnya ini, harusnya itu, lu gampang karena lu nggak di posisi dia. Ya. Kita nggak pernah tahu apa yang Neng Thoyib alami saat itu. Kita tidak pernah tahu apa juga yang sudah dia lewati dan perjuangkan. Tapi jujur gue salut lu berani ngambil tindakan pulang. Masalah untung rugi, yang penting apa? Lu pulang selamat ketemu keluarga. Ya, tidak selagi tindakan dia tidak merugikan orang lain. Yang merugikan diri sendiri ya sudah. Dia itu tahu resikonya seperti itu, ya kan. So untuk orang di luar sana yang bilang A, B, C, D, harusnya ini, harusnya itu, udah stop. Lu tidak berada di posisi Neng Thoyib saat itu. Tapi pesan di sini yang ingin saya sampaikan adalah tetap edukasi itu harus berada di atas segalanya. Ya, kamu berani nggak beredukasi tidak berguna. Kamu cantik tapi tidak beredukasi dengan baik juga nggak berguna. Oke? Kalau cuma lu itu TKI yang cantik, yang ngehits, ngetrend di TikTok tapi lu nggak punya edukasi, buat gue sih percuma ya. Pesan lain yang gue ambil dari kisah Neng Thoyib ini, bahwasanya di saat kamu sudah berani memutuskan untuk merantau, ya, kamu harus sadar bahwasanya kamu itu sendiri. Ya, kamu itu sendiri. Tidak ada saudara, tidak ada kawan, ya, yang seperti yang aku sering bilang bahwasanya tidak semua teman kita, tidak semua saudara kita itu mempunyai kapasitas yang cukup untuk menolong kita. Jadi apa? Being strong for yourself. Oke? Harus dimodali dengan apa? Nekat. Dan juga ya tadi edukasi juga penting. So, kalau udah berani merantau, lu harus berani ambil tindakan. Apapun itu resikonya. Semoga pesan saya tersampaikan dengan baik kepada siapapun yang menonton video saya. Agar apa? Agar tidak ada judgment ABCD. Tapi kita mari belajar bersama-sama dari kasus atau case yang sudah ada ini. Ya, setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Ada pelajaran yang kita dapat. Entah itu pelajaran dari case-nya siapapun. Ya, jadi daripada kita harus menghakimi ABCD dan sok pinter, mending kita belajar dari case-nya. Kalau kita berada di posisi Neng Thoyib, harusnya kita kayak gini. Oke guys, thank you.